Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Di sini ada pertanyaan dari bagaimana hukum air yang bercampur dengan kaporit sehingga air itu menjadi berubah baunya tapi lebih jernih. Kan syarat wudhu itu harus pakai air mutlak namanya. Air mutlak itu adalah air yang tidak berubah bau, rasa maupun warnanya dengan sesuatu. Nah ini sekarang gimana nih kalau dengan kaporit berubah dengan air kaporit? Nah di dalam kitab ada kitab namanya Qurratul Ain bi Fatawa Fatawi Syekh Ismail Zain. Ini terkenal dari Yaman ya, temannya Maulana Syekh Ismail ya. Pernah ke Lombok Syekh Ismail itu temannya Maulana Syekh dari Yaman. Kitab beliau namanya Qurratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail Az-Zain. Beliau mengatakan di sini anna taghayyurul ma' bil kadurat wa nahwiha minal asya'il tahirah. Perubahan air dengan sesuatu yang bikinnya bisa menjadi keruh ya. Benda-benda yang bikin menjadi keruh dan yang lainnya minal asya'il tahirah, dari sesuatu yang suci, ini suci ya. La taslub tahuriyatahu, itu tidak merubah tahuriyahnya, tidak merubah kesuciannya. Wa in taghayyara rihuhu, sekalipun rihnya, baunya menjadi berubah. Fayabqa tahiran mutahiran 'alal asli, maka tetap air itu menjadi air yang tahiran, suci, mutahiran, dan mensucikan. Kalau suci itu maksudnya, kalau di bab fikih kalau mengatakan suci itu suci pada dirinya sendiri, linapsihi. Misalnya diminum itu boleh, kayak air kelapa. Air kelapa itu tahiran namanya, tapi ghairu mutahirin, tapi tidak bisa mensucikan. Air teh itu suci, bisa kita minum, tapi tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, berarti air yang berubah dengan kaporit tadi itu, baunya itu masih tetap dalam kategori tahiran mutahiran. Bukan hanya sekedar suci saja, tapi mensucikan. Nah, mensucikan itu maksudnya apa? Mensucikan itu maksudnya bisa dipakai untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi walaupun mandi janabah, menghilangkan hadas besar, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi kalau sebatas hanya tahiron saja, suci pada dirinya sendiri, tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, tidak bisa. Air kelapa misalnya, air kelapa itu kan air yang paling steril mungkin ya, tidak tercampur dengan macam-macam. Tapi apakah bisa digunakan untuk wudu? Tidak bisa. Itu hanya tahiron saja, suci pada dirinya sendiri, tapi tidak bisa mensucikan yang, tidak bisa mensucikan yang lain. Itu dijelaskan di dalam kitab namanya Qurratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail Zain. Fa iza ulija bima zukra fi soal, apabila itu misalnya air itu diobati dengan pakai apa yang sudah disebut dalam pertanyaan tadi, minal adwiyah, berupa obat-obatan, litasfiyati, untuk membersihkan, menjernihkannya, itu tidak termasuk dalam kategori menyebabkan dia itu menjadi tidak boleh untuk tidak boleh untuk dipakai. Yang penting hina izi, poinnya di sini adalah yang penting an bisyarti an takuna tilkal adwiyah ghairu najasatin, dengan syarat adwiyah tadi itu, obat-obatan yang dibubuhkan atau yang diberikan kepada air itu ghairu najasatin, itu tidak mengandung unsur najis.
wahina izin, dan di saat tidak mengandung ada unsur najis, fayasihul wudu, maka sah wudu atau yang lain-lainnya. Wasairul anwa'il taharah bil ma'izil mazkur. Sah berwudu atau menggunakannya untuk bersuci yang lain bil ma'izil mazkur, dengan air yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah ditaruhkan kaporit dan sebagainya. Qablal mu'alajah, sebelum ditaruhkan kaporitnya, au ba'daha, atau setelahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.